semangat belajar meski tidak di sekolah, karena ada mama papa yang Shalom, selamat siang untuk semua anak-anak kelas 4A yang masih semangat belajar di rumah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pada pembelajaran keempat yang terdapat pada halaman 46 di dalam buku tematiknya. Jadi masing-masing memperhatikan, Pak Guru akan menjelaskan. Banyak dibedakan menjadi dua segi, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan mempunyai sisi dan sudut yang sama besar. Pada sisi A, B, C, dan D itu sisinya sama dan juga sudutnya sama. Kemudian yang berikut sisi A, B, dan C itu sisinya sama dan sudutnya pun sama. Itu adalah contoh segi banyak beraturan. Sedangkan segi banyak tidak beraturan yaitu mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama. Dapat kita lihat sisi A, B, C, dan D sisinya tidak sama. Itu menandakan bahwa segi banyak tidak beraturan. Kemudian yang berikut pada sisi A, B, dan C tidak sama panjang. Begitupun dengan sudutnya tidak sama besar. Berarti itu menandakan segi banyak tidak beraturan. Baik, kita lanjut dalam bacaan. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tarian kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang cara menentukan gagasan pokok dengan gagasan pendukung. Jadi pada paragraf pertama kita akan menentukan yang mana gagasan pokok dan yang mana gagasan pendukung. Pada kalimat pertama, tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah, apakah pada kalimat pertama ini merupakan gagasan pokok atau gagasan pendukung? Ya, betul. Itu adalah gagasan pokok.
Kemudian pada kalimat kedua, tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Itu merupakan gagasan pendukung. Nah, anak-anak di rumah tentunya sudah tahu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi kalian pasti bisa dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf dalam bacaan. Nah, setelah ditemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita isi ke dalam diagram berikut, yang mana gagasan pokok, kemudian yang mana saja yang termasuk gagasan pendukung. Kemudian kita lanjut pada bacaan berikutnya. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Ambil sebuah sapu lidi, cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Bandingkan hasilnya. Mari kita sama-sama menyaksikan penjelasan dari video berikut ini. Dapatkah kita menggunakan sebatang lidi untuk menyapu? Tentu saja, kita akan kesulitan dalam mengumpulkan sampah. Ketika kita menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, akan tercipta kekuatan yang besar, sehingga kita akan lebih mudah untuk mengumpulkan sampah. Dari sini, kita dapat mengetahui bahwa persatuan itu berarti satu, tidak terpecah-pecah, tidak terpisah-pisah, dan kesatuan itu berarti utuh. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa persatuan dan kesatuan yaitu kumpulan dari berbagai komponen menjadi satu yang utuh. Nah, apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan seperti dalam video tadi? Ya, kita akan menjadi kuat. Baik, kesimpulan dari seluruh pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, matematika. Kita telah belajar membedakan segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Kemudian bahasa Indonesia, kita telah belajar menemukan gagasan pokok dan pendukung dari sebuah teks. Kemudian yang ketiga, pada pembelajaran PKN mendemonstrasikan pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, tugas latihan pertama dalam pembelajaran kita kali ini, nomor 1, manakah yang merupakan segi banyak beraturan? Jelaskan. Jadi bangun datar tersebut kita tentukan atau kita pilih yang mana yang termasuk segi banyak beraturan. Kemudian kita berikan alasannya kenapa kita memilih bangun datar tersebut.
Kemudian tugas latihan kedua pada paragraf kedua dan ketiga dalam bacaan kita tadi, kita akan menentukan yang mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Jadi seperti yang Pak Guru kasih contoh tadi, pada paragraf pertama kita sudah menentukan yang mana yang termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi anak-anak di rumah silakan kerjakan di buku tugasnya masing-masing dalam bentuk diagram. Jadi anak-anak di rumah membuat diagram tersebut, kemudian gagasan pendukung dan atau gagasan pokok yang sudah ditemukan kita isi masuk ke dalam diagram tersebut. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini mungkin cukup sampai di sini. Sampai bertemu kembali di dalam pembelajaran yang berikutnya. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan selalu berdoa. Sekian dan terima kasih. Shalom. Semoga kita sehat selalu dan akan jumpa lagi.